Anda masih bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke Mang Odet, Wali Kota Bandung. Maaf Pak Mang Odet, kalau tadi kita membahas bagaimana cara mengkompromikan antara kesehatan dan juga ekonomi, Bu Brian menyinggung ini adalah kesiapan Pemda juga menjadi satu kunci utama. Bagaimana Kota Bandung mempersiapkan ini, terutama pemerintah Kota Bandung? Ya, memang Teh Cindy ya, kita kan dalam posisi masih mahakama, ada dua kutub yang berbeda ya tadi. Kalau dilonggarkan ekonomi, saya kira pegangan ekonomi ya, maka khawatir nanti urusan pandemi ini akan kurva naik. Ya. Nah, sementara begitu juga sebaliknya ya, ketika terlalu berketat ya, ekonomi juga akan terganggu juga seperti itu. Oleh karena itu, sesungguhnya ya, kita ya suka tidak suka memang ya kita harus melakukan ini ya. Oleh karena itu maka di Kota Bandung ya saya mengambil sebuah kebijakan. Kebijakan di Kota Bandung itu hasil dari kompromi kita, musyawarah kita ya, terutama dengan Forkopimda ya, semua dilibatkan, pimpinan daerah. Alhamdulillah dari semua tokoh masyarakat juga, dari MUI-nya juga semuanya dilibatkan. Sehingga akhirnya tadi lah kita mengambil proses kebijakannya cuma 30% saja ya. Oke. Dan sekarang juga di mal-mal ini masih juga dianjurkan masih take away ya, masih kene kalau makanan itu ya mereka masih dianjurkan terus hanya tidak makan di tempat seperti itu. Inilah yang kita lakukan. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kalau kami di daerah itu pada tataran prakteknya, implementasi lapangannya yang harus kita perhatikan di situ. Ini terus diperhatikan, Pak Roy. Ya. Pak Roy silakan untuk mencari keseimbangan. Ya, keseimbangan ya, kita tahu ada 3 kurva ya, kurva V di mana pandemiknya cepat naik, tapi juga cepat turun dan akhirnya ekonomi bisa naik. Ada kurva W ya, naik turun, sudah pandemiknya naik, ekonominya turun, ekonominya naik, terus turun lagi, pandemiknya naik lagi, W. Dan kurva L ini pandemiknya naik, tapi ekonominya nggak bangkit-bangkit, akhirnya lebih kepada negara yang krisis. Jadi kita mau pilih yang mana sekarang ini? Kami sangat setuju saja kalau memang ini RT dan RO itu menjadi hal yang kita kedepankan, karena memang kesehatan dan keselamatan kita yang utama. Jadi RT, RW 0, kalau RO kalau memang sudah di bawah 1 atau mendekati angka 0, berarti penyebarannya juga tidak besar lagi, maka segera diharapkan, tentunya kami berharap tentunya buat pelonggaran itu terjadi. Dan kalau belum tercapai itu juga ya bagaimana caranya kita mencapai, kan begitu. Jadi komunikasi tadi, apakah perlu ada satgas komunikasi terhadap masalah pandemik ini, karena kepanikan atau disiplin masyarakat ini menjadi barometer. Nah, sekarang sudah ada satgas penanggulangannya, tapi satgas komunikasi PR-nya ini bagaimana? Nah, ini kan tentunya perlu sama-sama juga dilihat kembali. Baik, Bu Brian, keseimbangan supaya tidak terkesan ini kebijakan kok hanya berpihak pada ekonomi saja, kesehatan kemudian tidak menjadi prioritas. Ya, kita kembali ke variabel indikator untuk ukurannya. Tadi saya sebutkan bahwa ada 5 variabel, 3 itu ada variabel rekomendasi WHO yang sangat kesehatan, epidemiologi, sistem kesehatan nasional, kemudian sistem surveillance, kemudian yang keempat itu tambahan buat kita adalah kesiapan Pemda dan respon publik. 5 ini kalau dijabarkan sebetulnya nuansanya kesehatan sekali. Jadi artinya tolok ukurnya memang di kesehatan. Pembukaan sektor ekonomi itu adalah konsekuensi begitu. Jadi yang utama kesehatan dulu, kemudian tetapi kita tahu tadi ada beban sosial dan seterusnya. Jadi ya bagaimana keseimbangan ini dicapai ya lagi-lagi dengan melihat pergerakan indikator itu. Dan gugus tugas daerah itu mempunyai otoritas yang besar untuk mengetahui situasi itu dan memutuskan yang terbaik buat warganya. Tentu saja karena ini jalur komandonya itu jelas berdasarkan Kepres nomor 7 kan, dengan adanya gugus tugas itu garis komandonya jelas akan berkonsultasi dengan pusat. Tapi lagi-lagi bahwa indikator adalah indikator kesehatan. Karena ingat narasi yang kita bangun sekarang adalah untuk menuju masyarakat yang aman, produktif. Produktif tetapi harus aman. Karena kalau nggak aman bagaimana bisa? Prioritas utama ya. Bu Boni, terakhir untuk Anda bagaimana terjadi ledakan kasus baru COVID-19 jika memang retail harus dibuka? Ya, kalau saya sih berharap itu tidak terjadi ya.
Jadi saya kira tadi sudah jelas sekali kalau sekiranya 5 indikator yang disampaikan Bu Brian itu kita pantau secara ketat, saya kira kita nggak mudah-mudahan lah ya, insya Allah tidak sampai ke kondisi yang demikian. Karena tadi kalau sekiranya 3 indikator utama dari sisi kesehatan itu sudah menunjukkan lampu merah, otomatis nggak sampai 2 minggu juga kita harus ambil tindakan yang progresif gitu. Ya. Jadi langsung ditutup saja begitu. Jadi selama rambu-rambu tadi itu kan kayak breaknya, kayak remnya gitu ya. Saat kita longgarkan, begitu kemudian ada sinyal-sinyal ini kurang baik gitu, kemudian rem itu akan bekerja dan kemudian kembali pelonggaran itu kemudian diperketat kembali. Jadi saya cuma ingin menambahkan bahwa komunikasi publik itu atau terutama untuk komunikasi resiko terhadap masyarakat itu merupakan salah satu pilar penanggulangan bencana yang penting. Betul. Pemahaman Jadi masyarakat, Baik. betul, masyarakat harus diajak untuk memahami situasi yang terjadi dan memutuskan kontribusi apa yang bisa mereka lakukan agar Indonesia bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini. Jadi semacam ada reward dan punishment. Jadi sekarang contoh tadi Mang Odet membuka, kemudian diberi kapasitas 30%. Kalau indikator kesehatannya cukup stabil, artinya masyarakat bisa diberi reward untuk lebih longgar lagi. Penambahan. Oke, kita bisa tambah 50%. Tapi manakala masyarakat tidak disiplin, maka 30% ini mungkin malah bisa dikurangi. Bisa 20% atau ditutup sekalian. Jadi komunikasi seperti ini harus tersampaikan dengan baik. Bu Boni. Ya tentu dengan segala tantangannya gitu ya. Ya, semua mengambil peran baik publik, pengusaha retail, pemerintah, dan juga pemerintah daerah mengambil peran soal ini. Terima kasih Bu Boni, terima kasih Pak Roy, terima kasih juga Mang Odet, Bu Brian telah bergabung bersama kami dalam Dua Arah malam hari ini. Saya tutup Dua Arah, kita akan berjumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.